Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Pak Huda di Sentra Imtak. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, tema kita hari ini adalah negeriku, ya, berkaitan dengan negeriku atau berkaitan dengan tanah air kita, yakni Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak membahas tentang toleransi dalam kehidupan. Nah, karena kita hidup di Indonesia, di mana negara kita ini penduduknya berbagai macam, ya, baik itu sukunya, agamanya, dan tabiat kebiasaan masyarakatnya. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan untuk bertoleransi. Tapi apa sih toleransi itu? Nah, teman-teman, toleransi termasuk ada di dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya tenggang rasa. Nah, maksudnya apa sih tenggang rasa? Nah, secara umum kita bisa memaknai toleransi ini atau tenggang rasa atau tasamuh itu adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar manusia, ya, karena kita diciptakan berbeda-beda tetapi bukan untuk memperolok, tetapi semua itu bisa saling mengeratkan persaudaraan. Nah, baik, teman-teman, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan, ya. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian cengkeraman dari kaki burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu tidak apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Baik, teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika ini artinya keberagaman, ya, dimana dimaknai dengan berbeda-beda suku dan bangsa tetapi tetap satu jua, artinya persatuan yang diutamakan, ya. Bagaimana mempersatukan yang berbeda-beda ini. Karena itu kita butuh yang namanya toleransi. Nah, di dalam Islam toleransi itu juga diajarkan, ya. Sebagaimana di dalam firman Allah yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal." Ya, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi teman-teman, Allah sendiri yang menciptakan kita ini berbeda-beda, baik itu suku atau bangsanya, tetapi perbedaan itu bukan untuk menyombongkan, ya. Perbedaan itu untuk kita saling mengenal. Nah, karena ketika kita saling mengenal, kita bisa saling bertoleransi, mempererat hubungan persaudaraan. Nah, lantas bagaimana kita harus bersikap toleransi di dalam Islam?
Apakah dalam beribadah kita juga ikut-ikut dengan apa yang mereka percayai, atau kita hanya berlepas diri? Nah, ada anjuran-anjuran dalam melakukan toleransi di dalam Islam. Yang pertama, ya, tentunya toleransi ini adalah berkaitan dengan muamalah atau kegiatan kehidupan sehari-hari, bukan berkaitan dengan ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah, maka kita berlepas diri, ya. Toleransi ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari kita. Bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah menolong siapapun, baik yang miskin maupun yang sakit, ya. Tidak peduli dia dari suku apa atau dari agama apa, ketika dia membutuhkan pertolongan, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dianjurkan untuk menolongnya. Nah, yang kedua adalah menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim, ya. Jadi bentuk toleransi kita adalah dengan tetap menjalin hubungan kekerabatan kita walaupun kita berbeda keyakinan, ya. Namun dalam berhubungan ini tentunya kita tidak menyimpang dari akidah kita, yakni akidah Islam. Jadi kalau ada yang bertentangan, kita boleh menolaknya, tetapi selama itu tidak berkaitan dengan akidah, kita bisa mendiskusikan atau bisa mentolerir, ya, mentoleransikan. Tetapi kalau berkaitan dengan kepercayaan atau tentang ibadah, maka kita harus berlepas diri. Nah, selanjutnya toleransinya adalah memberikan hadiah pada non-muslim. Nah, kita bisa atau boleh juga memberikan hadiah kepada tetangga kita mungkin yang tidak beriman. Dengan maksud apa? Kita mengenalkan bahwasanya Islam itu indah, Islam itu mencintai perbedaan, Islam itu tidak keras dan tidak kaku, ya. Mengenalkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh kedamaian, ya. Tuh, berkaitan dengan peribadatan, mungkin perayaan Natal, Idul Fitri. Nah, kita mengucapkan ucapan selamat kepada mereka itu juga tidak diperbolehkan, ya, dalam Islam, karena itu berkaitan dengan keyakinan atau akhlak atau iman kita, ya. Jadi kita berlepas diri karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun, ya, bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan untukku agamaku, ya. Jadi berkaitan dengan ibadah, kita berlepas diri, biarkan mereka beribadah dengan keyakinannya dan biarkan kita beribadah dengan keyakinan kita. Nah, itulah bentuk toleransi terbaik yang disebutkan di dalam Islam. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan saat recalling nanti, ya. Bapak cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.